Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nurul Aisyah Arif, SPD GR, calon guru penggerak angkatan 10 di SD SMP Satap Negeri 05 Tontonunu, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara. Di angkatan 10 ini, saya difasilitatori oleh Ibu Iis Rosdiani SPD MPD dan pengajar praktiknya yaitu Ibu Ramna SPD MPD. Di video kali ini saya akan membahas refleksi individu di modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Salah satu cara yang dapat diterapkan oleh seorang guru dalam mengelola kelas dan memenuhi kebutuhan murid yang berbeda adalah dengan menerapkan pembelajaran yang namanya berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi diartikan sebagai usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Selain itu, pembelajaran berdiferensiasi diartikan sebagai pembelajaran yang memberi keleluasaan pada murid untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid tersebut. Saya adalah guru SMP yang saat ini mengampu di kelas 8 dan kelas 9, yaitu di sekolah SD SMP Satap Negeri 05 Tontonunu. Di kelas ini saya memiliki murid yang beragam, mulai dari keberagaman suku yang terdiri dari suku Morunene, Tolaki, Bugis, Bajo, serta Mangkasa. Selain itu, beragam minat bakat, kegemaran, profil belajar, sosial ekonomi, dan budaya, serta keragaman fisik dan psikis. Untuk mengakomodir kebutuhan murid yang beragam, saya telah melakukan yang pertama, melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui kemampuan awal murid. Yang kedua, melakukan wawancara untuk mengetahui minat mereka. Yang ketiga, mengobservasi secara langsung sehingga mengetahui profil belajar mereka. Yang keempat, berbekal data yang tersedia, saya membuat rencana pembelajaran dengan menerapkan strategi yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Yang terakhir, saya melakukan refleksi untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Agar proses pembelajaran lebih mudah bagi murid, saya telah melakukan yang pertama, menggunakan model pembelajaran yang mampu mengakomodir kebutuhan belajar mereka. Misalnya menggunakan PBL dan PJBL. Menerapkan metode yang bervariasi dalam pembelajaran, misal melakukan permainan, ice breaking, dan kunjung karya. Yang ketiga, menggunakan berbagai sumber belajar yang berbeda, misalnya memanfaatkan internet dan teknologi. Yang keempat, menggunakan media pembelajaran yang beragam, misalnya menggunakan flashcards dalam pelajaran bahasa Inggris, tips untuk menari, bernyanyi, dan bermain musik. Kemudian yang terakhir, melalui penilaian efektif, kognitif, dan psikomotorik. Dalam proses pembelajaran, tentu saja perlakuan saya terhadap setiap individu itu sangatlah berbeda. Hal ini saya lakukan sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Misalnya, untuk murid-murid yang memiliki kemampuan lebih dalam menyerap pembelajaran, saya menyediakan beberapa materi tambahan untuk memperdalam wawasannya. Sedangkan untuk murid yang lambat menyerap pembelajaran, saya dampingi dan memberikan waktu yang lebih untuk memahami. Dampak dari kegiatan yang saya lakukan adalah murid yang kemampuannya lebih tidak akan gaduh dan murid yang kemampuannya lambat termotivasi dan lebih semangat dalam belajar. Tantangannya yaitu pertama, penyusunan materi pembelajaran yang membutuhkan
waktu yang lebih. Yang kedua, kegiatan pembelajaran di kelas membutuhkan waktu relatif lama sehingga kadang waktu tidak tercukupi. Yang ketiga, target pencapaian materi yang harus selesai kadang membuat pembelajaran tidak optimal. Tindakan saya yang pertama yaitu menggunakan materi yang sudah tersedia di buku dan menambah referensi dari sumber lain, misalnya lingkungan sekitar dan internet. Yang kedua, materi yang lebih mudah saya alokasikan waktu yang lebih sedikit. Kemudian yang terakhir, terkadang saya memberikan materi pelajaran melalui video pembelajaran agar materi yang abstrak bisa digambarkan dengan jelas. Untuk mengakomodir tantangan keberagaman murid, menurut saya tindakan yang harus saya lakukan adalah yang pertama, melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid. Yang kedua, menyusun rencana pembelajaran berdasarkan kebutuhan belajar murid. Yang kedua, melaksanakan yang namanya pembelajaran menggunakan strategi dan metode yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar murid. Yang terakhir, melakukan evaluasi dan refleksi kegiatan pembelajaran untuk perbaikan pada pertemuan berikutnya. Demikian dari saya, Nurul Aisyah Arif. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.